Disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Meliana Lumandau. Padanya kami persilakan. Baik Bapak Ibu, saya akan memulai definisi, tapi sebelumnya izinkan saya menyapa. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 64, Bapak Imam Prasaja MSI, kemudian Kasubag TU SMA 4, Bapak Eko Priyanto, kemudian Bapak Ibu Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Haji Afifah MPD, dan juga Bapak Srigun Bidang Kesiswaan, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang hadir saat ini. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, izinkan saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tetapi ingin berbagi informasi bersama. Gitu. Jadi saya tekankan kembali, tidak menggurui, tetapi ingin berbagi informasi. Nah, baik, tapi sebelumnya saya bagi pantun dulu ya Bapak Ibu. Boleh Pak? Oke. Singgah sebentar di rumah Burita. Buritanya pulangnya dikasih tomat dan pepaya. Kepada guru hebat nampak yang berbahagia, salam hormat dari saya. Baik, saya akan memulai definisi dengan topik budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai dari kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa dapat berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan tanggung jawab. Jadi budaya positif ini memiliki latar belakang dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita memberikan suasana yang nyaman. Jadi filosofi yang mana? Filosofi untuk bagian keberpihakan kepada murid. Nah, jadi Bapak Ibu, dasarnya di sini nanti ini ada kaitannya dengan penanganan kasus kita. Bagaimana kita membudayakan hal-hal positif atau cara-cara kita dalam menangani kasus-kasus yang akan mungkin bisa terjadi. Di budaya positif ada 8 topik, masih panjang ya Bapak Ibu. Ada 8, tapi tenang aja, enak kok ya, kita mikir nyaman. Ada 8, yang pertama paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada membicarakan tentang posisi kontrol guru. Nah, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tentang perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori di psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin berasal dari bahasa disiplina yang berarti belajar. Namun dalam budaya kita maknai disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Disiplin positif yaitu perilaku disiplin yang motivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Jadi kalau kita ini kan selama ini, kalau saya pribadi yang saya jalani, saya mau membuat anak ini patuh, ya saya kasih hukuman. Gitu. Hukuman atau setelah dia berbuat saya kasih penghargaan. Nah, seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini yaitu
sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin dari diri sendiri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau yang sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ada banyak poin-poin tentang nilai-nilai kebajikan, yaitu ada dari segi pandangan Indonesia Heritage Foundation, yaitu nilai kebajikannya ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian. Kalau menurut ini yang kita anut sekarang ya, profil Pancasila. Nah, nilai kebajikannya itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang sedang kita terapkan nilai kebajikannya. Menurut IBO Primary Years Program, nah, nilai kebajikan itu lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian menurut petunjuk hidup, seumur hidup dan keterampilan hidup, yaitu ada nilai keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, kemudian memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran dan keteguhan hati. Menurut The Seven Essential Virtues ada beberapa, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, kemudian di dalam budaya positif ini ada juga pengaruh dari kebutuhan dasar manusia. Kalau saya pribadi, saya percaya nggak ada anak yang bermasalah. Karena kenapa dia bermasalah? Karena setelah saya memperhatikan 5 kebutuhan dasarnya salah satunya mungkin tidak terpenuhi. Kalau saya, nah kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah ini dia. Saya masuk. Jadi ada kebutuhan akan kasih sayang, bertahan hidup, rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi ketika anak itu membuat kasus, saya yakin dia bukan bermasalah, tetapi ada ruang kosong yang tidak terpenuhi dari kebutuhan kelima ini. Ya, bisa saja di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang, makanya dia mencari perhatian di sekolah, bisa dari gurunya, bisa dari temannya. Kenapa anak itu tidur-tiduran? Ya, mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan kesenangan. Apalagi yang kita hadapi anak SMA, itu merupakan sebuah kebutuhan. Kita juga pengen kan, biasanya kesenangan kita lagi jalan-jalan. Kalau ibu apa Bu Eni kesenangannya? Healing, Bu Eni. Kemudian selancar di Shopee. Nah itu merupakan kesenangan ya. Saya yakin ketika kebutuhan ini sudah terpenuhi, tidak akan ada anak yang berkasus atau anak yang bermasalah. Mungkin apakah sependapat Bapak Ibu? Kebutuhan manusia bisa terpenuhi? Bisa, ya. Kembali lagi kepada pengelolaan, kepada ya anak itu kan berasal dari orang tua. Kita berbicara dengan kodrat. Nah, ketika anak itu nanti diberikan kebutuhan, ya itulah tugas kita sebagai orang tua untuk memenuhi segalanya. Ya, kebutuhan ini memang inilah yang dimiliki kebutuhan manusia itu. Gitu. Mungkin nanti kita lanjut pada tanya jawab ya Bu. Nah. Kemudian ada teori motivasi perilaku manusia. Maksudnya itu bagaimana ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya?
kemudian ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya timbul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternalnya. Nah, untuk menjadi orang tua yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu dengan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ini merupakan motivasi internal. Baik Bapak Ibu, di sini ada video tentang posisi kontrol. Nah, di situ setelah pengalaman saya melihat video ini, saya paham selama yang saya ajarkan dan perilaku yang saya terapkan kepada anak-anak melalui video ini, saya tahu, oh posisi saya ini menduduki yang di sini. Baik, kita tonton sebentar ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Menyakiti dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu,
Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Kemudian ini di sini nanti kita akan bahas mengenai posisi kontrol ini. Kita lanjutkan tentang contoh penerapan kasus. Nah, untuk memperjelas video tadi, posisi kontrol ada 5. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, kemudian posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, contoh posisi penghukum itu yang seperti ini. Hormat pada bendera. Nah, cenderung menggunakan kata-kata yang keras. Nah, seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, seperti ini. Bisa Bu Eni boleh contohkan kalimatnya Bu Eni. Pembuat rasa bersalah Bu Eni. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu aja mengecewakan ibu. Pas banget ya. Ya, pas banget. Kemudian saya minta tolong bantuannya posisi teman. Posisi teman kayaknya Bu Mariam deh Bu. Posisi teman pas banget Bu Mariam. Silakan dibacakan. Teman. Ayo dong ikutin aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berusaha lagi ya. Oke, kalau yang memantau saya suka dengan Bu Nana. Silakan Bu Nana. Boleh lagi Bu Nana? Boleh. Ntar dulu, nggak pakai kacamata. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, setelah upacara kamu beli apa itu? Kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi ya nak ya. Pas ya. Terima tepuk tangan buat Bu Nana. Untuk posisi manajer siapa kira-kira? Bu Afifah ya. Bu Afifah kalimat manajer. Halo Gerva. Apa kamu tahu kesalahan kamu
kamu sekarang. Yang manajer Bu, manajer. Iya. Menurut kamu bagaimana memperbaiki kesalahanmu itu? Ini dia sebagai penegasan beberapa contoh kasus di dalam posisi kontrol, Bapak Ibu. Nah, praktiknya untuk mencapai manajer, saya belum mencapai manajer, apalagi ketemu yang namanya murid kesayangan saya si Robin gitu. Pasti saya pertama sekali menggunakan posisi kontrol penghukum, itu yang saya lakukan. Tetapi seiring berjalannya waktu, proses pembelajaran setelah mengenal modul ini, kemudian kita disuruh kita bergerak untuk memperbaiki diri kita sebagai pendidik yang berorientasi pada keberpihakan kepada murid, ya. Kita harus menerapkan kepada posisi manajer, gitu. Bagaimana tujuannya di dalam posisi manajer ini untuk mewujudkan motivasi internal. Jadi ketika contoh Gerva berkasus, Gerva itu di dalam posisi manajer kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing bagaimana memunculkan niat untuk memperbaiki dari diri Gerva. Kita hanya sebagai pemberi pertanyaan yang memberikan stimulus-stimulus begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam segitiga restitusi ini, ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Inilah yang di konsep inti daripada segitiga restitusi. Jadi bagaimana penerapannya? Yang mana kita mulai dulu? Validasi tindakan yang salah, atau menanyakan keyakinan, atau menstabilkan identitas. Nah, di sini nanti saya akan memberikan contoh. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya di sini yaitu membuat salah itu. Jadi kita memposisikan bahwa salah itu tidak mengapa. Manusia itu memang tempatnya salah. Siapapun bisa salah. Nah, ini posisi menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, nak. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat di dalam menstabilkan identitas. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas anak ini. Jadi kita tidak menempatkan anak ini anak yang bersalah ketika membuat sebuah kasus. Ya, kamu tidak apa-apa Gerva, ya. Ibu juga pernah salah, gitu. Ya sudah, siapa yang salah ibu tidak peduli. Tapi di sini kita mencari solusinya. Nah, di sini yang dimaksud dengan menstabilkan identitas. Langkah kedua, validasi tindakan. Kalimatnya seperti ini, Bapak Ibu. Gerva, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu terjadi. Kalimat kedua, kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah langkah daripada validasi tindakan yang ia lakukan. Jadi ketika Gerva salah, misalnya dia menonjok temannya. Nah, jadi kita berikan kalimat ini. Nah, memvalidasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu tonjok temanmu Gerva. Nah, seperti itu. Tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalimatnya seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Nah, jadi di dalam
menjalankan segitiga restitusi ini, kita harus menerapkan keyakinan kelas terlebih dahulu. Nah, jadi keyakinan kelas itu yang kita tanyakan. Jadi kita harus melakukan kesepakatan dulu di kelas gitu. Nah, kalimat kedua, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Selanjutnya, kamu mau jadi orang seperti apa, Gerva? Nah, ini dia adalah menanyakan keyakinan langkah ketiga. Baik, ini Bapak Ibu praktik yang sudah saya lakukan. Izin berbagi, izin sharing. Saya menempati posisi seperti apa? Mohon nanti masukannya, Bapak Ibu. Kita perhatikan ya Bapak Ibu. Rizky, sejak 3 hari kemarin, Senin, Selasa, Rabu, kamu tidak hadir tanpa keterangan. Apa benar, Rizky? Ya Bu, saya minta maaf karena tidak hadir Bu dan tidak memberitahu Ibu. Wah, kenapa sampai 3 hari kamu tidak ada kabar, Ki? Apa yang terjadi selama 3 hari itu? Kamu sakit? Ada masalah di rumah? Apa kamu punya masalah dengan saudara kamu sehingga tidak hadir? Tidak Bu, maaf, saya tidak hadir karena saya bekerja Bu. Saya butuh uang, makanya saya bekerja. Rizky, Ibu paham betul dengan keinginan kamu untuk bisa cepat bekerja dan mencari uang. Namun, apakah kamu tahu bahwa yang kamu lakukan melanggar aturan sekolah? Ya Bu, saya tahu. Belajar dengan tekun, taat aturan sekolah, hadir ke sekolah. Apabila tidak hadir, memberitahu alasannya, kehadiran pada wali kelas Bu. Nah, dari yang kamu lakukan kemarin, apa yang sudah kamu langgar? Tidak hadir ke sekolah dan tidak ada kabar Bu. Kira-kira menurut kamu, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Belajar giat supaya bisa lulus dan bekerja mencari uang. Kemudian saya harus rajin hadir di sekolah Bu. Terima kasih karena kamu sudah paham kesalahanmu dan sudah paham untuk memperbaikinya. Ibu doakan semoga kamu bisa menjadi lebih baik lagi ya Ki. Ya Bu, insya Allah saya akan berusaha lebih tertib lagi. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, itu demikian praktik kecil yang saya laksanakan kemarin di kelas. Sampai juga direfleksi ya Bapak Ibu, saya mau menanyakan refleksi dulu ke Bu Mar. Berat deh nanti kedua. Atau ada yang mau memberikan pertanyaan Bu? Ya, terima kasih kepada Ibu Meli atas sharingnya tentang penerapan budaya positif. Memang membangun kesadaran dari dalam diri murid itu yang memang menjadi PR ya untuk kita sebagai seorang pendidik. Kadang kita pengen yang cepatnya aja supaya anak semangat belajar, terus kita kasih reward gitu ya, supaya anak besok-besok tuh kapok gitu ya, nggak melakukan lagi, malah kita kasih hukuman ya. Jadi memang ya harus kita mengadakan perubahan ya, sedikit-sedikit lah minimal ya. Kalau memang anak yang masih bisa kita ajak diskusi, kita ngobrolin ya, itu mungkin akan lebih berdampak buat si peserta didik itu sendiri ya. Berarti itu menurut saya itu. Terima kasih. Tangan Bu Marina. Satu lagi ya, Bapak kasih refleksi dulu ya Pak. Ya, refleksi. Jadi betul bahwa jika anak melakukan kesalahan, maka jangan langsung memberikan hukuman, ya. Tetapi yang lebih bagus tadi anak diajak bicara, yaitu dengan cara manajer tadi ya, manajer tadi, posisi manajer tadi, yaitu diajak apa yang kamu lakukan,
kenapa kamu melakukan itu? Menurut kamu kelakuan kamu tersebut merupakan benar apa salah, merugikan orang lain apa tidak? Jadi dia menemukan, jadi dia tidak dikasih tahu akan benar salah atau kesadaran, tetapi dia menjawab sendiri atau menemukan sendiri akan hal yang baik, akan hal yang buruk, dan menemukan konsekuensi dari perbuatannya tersebut merugikan orang lain atau tidak. Dan juga dia tidak kita sebutkan dia harus menyesal, tapi kita bawa kesadaran sendiri agar dia menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Itu. Terima kasih Pak Imam. Ada lagi yang memberikan refleksi, Bu Nana, dan punya pengalaman sore ini, Bu Nana. Kalau tadi bahwa tidak ada anak yang salah, harus ada ketika 5 komponen itu terpenuhi, gitu ya. Ini sebenarnya bukan hanya menjadi evaluasi untuk para guru, tapi pentingnya juga pembinaan anak dari orang tua, karena pendidikan itu adalah perpaduan antara pendidikan di sekolahan dan juga pendidikan di rumah, gitu loh. Karena anak pun juga lebih banyak juga hidupnya di rumah dengan didikan di rumah. Sementara SMA kan kita nerima setelah anak-anak itu berumur 17 tahun gitu. Jadi penggenapan dari pendidikan di sekolahan itu yang mungkin harus difokuskan dan diperhatikan adalah bagaimana komunikasi juga antara pihak sekolahan dengan orang tua, dan orang tua pun juga dengan pihak sekolahan, seperti itu. Baik, sampai juga di akhir materi. Bapak Ibu, saya akan memberikan kesimpulan sedikit. Setelah membaca dan mendalami modul ini, yang seperti saya utarakan tadi, saya benar-benar tidak tahu, tidak paham bahwa yang saya lakukan tidak berpihak kepada murid. Jadi pada dasarnya filosofi ini, dasar daripada konsep budaya positif ini mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Bagaimana filosofi yang berpihak kepada murid. Jadi ketika anak memiliki sebuah permasalahan, kita tidak bisa menyalahkan atau membuat dia merasa bersalah atau menghukum, atau memberikan reward. Ternyata tidak seperti itu. Namun bagaimana cara kita untuk menggali kesadaran atau motivasi internalnya. Jadi mewujudkan solusi nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya. Nah, inilah poin utama dari dampak positif budaya positif tadi. Bapak Ibu, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Demikian diseminasi dari saya. Semoga memberikan dampak yang bermakna bagi kita semua untuk sekolah yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya kembali kepada. Tapi ada penutup ya Bapak Ibu, yang kan belum bel ya, ada pantun ya. Belum. Pak pantun Pak. Beli makan jangan lupa kasih tip. Makanannya dimasukkan dalam tas. Mari tingkatkan budaya positif demi mutu sekolah yang semakin berkualitas. Saya kembalikan akhir kata kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Meli. Mari kita sama-sama berikan tepuk salut. Walaupun sedikit kita harus semangat. Berdiri deh, Bapak Ibu berdiri karena mau selesai. Tepuk salut. Mantap. Baik, terima kasih kepada Bu Meli. Demikianlah Bapak Ibu, dipersilakan dulu kembali. Demikianlah rangkaian kita pada hari ini, yaitu sosialisasi tentang stratifikasi UKS dan juga diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan acara ini. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari kita ucapkan puji syukur karena acara berjalan dengan lancar dengan mengucapkan bagi yang beragama Muslim. Terima kasih, dan kita tutup acara kita dengan foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu.